Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 8775456622. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengamati gerak pada tumbuhan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah gerak. Nah, tumbuhan juga bergerak, teman-teman. Ada 3 jenis gerakan pada tumbuhan. Ada gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Nah, gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, baik itu terang maupun gelap, siang ataupun malam. Nah, yang kedua adalah gerak seismonasti, adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan adanya respon dari tumbuhan ini atas rangsangan atau sentuhan yang dia terima. Nah, yang ketiga adalah gerak geotropisme, merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan dari merespon gaya gravitasi bumi. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan pengamatan pada tumbuhan-tumbuhan ini ada beberapa hal. Yang pertama pastinya ada tumbuhan putri malu sebagai objek pengamatan untuk gerak seismonasti dan niktinasti. Ada kacang hijau, tumbuhan kacang hijau untuk gerak sebagai objek pengamatan gerak geotropisme. Ada juga alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, gunting, serta selotip, dan kertas label, boleh kertas biasa untuk memberi label pada tanamannya seperti ini. Dan juga nanti kita gunakan baskom untuk menutupi salah satu tumbuhan putri malu untuk menghambat cahaya masuk. Oke teman-teman, kita akan mempelajari gerak seismonasti dulu. Ini ada tumbuhan putri malu sebagai objek pengamatan kita kali ini. Nah, gerak seismonasti ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, pada tumbuhan putri malu ini kita akan beri 3 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, sentuhan lembut seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat bahwa daunnya itu mengatup dengan perlahan ya teman-teman. Selanjutnya kita beri sentuhan yang sedang. Kita lihat, nah ternyata daun putri malunya itu menutup lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan halus. Dan juga lebih banyak daun yang menutup, serta nanti kita kasih perlakuan yang kasar seperti ini teman-teman. Dan lihat, itu daunnya cepat mengatup dan juga banyak daun yang mengatup teman-teman dibandingkan perlakuan halus dan perlakuan sedang. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Nah, sebelumnya saya sudah memberi label untuk 2 pot tumbuhan putri malu, ada pot A dan juga pot B. Nah, kita bakalan kasih perlakuan yang berbeda. Nah, tumbuhan pot A ini nanti kita tutup menggunakan baskom yang telah disediakan selama setengah jam, sedangkan pot B ini kita biarkan di tempat yang terang atau terbuka. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan di antara 2 pot ini, apakah terjadi pergerakan pada tumbuhan putri malu ini atau tidak. Kita tutup selama setengah jam saja. Oke, sekarang pukul 11.58 ya teman-teman. Nanti kita buka dia setengah jam setelah ini. A few moments later. Oke, tinggal 1 menit lagi teman-teman. Sekarang udah jam 12.27, tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah jam 12.28, kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini daun putri malunya sudah yang ditutup atau tidak mendapatkan cahaya itu mulai mengatup, sedangkan daun putri malu yang terkena cahaya matahari di tempat terbuka yang kita taruh ini dia tetap mengembang. Padahal pada awalnya sama-sama daunnya sama-sama kembang, tapi karena ini ditutup tidak mendapatkan cahaya, dia mengatup. Nah, ini termasuk contoh gerakan niktinasti yang terjadi pada tumbuhan yang mana tumbuhan ini bergerak karena adanya pengaruh cahaya. Yang satu tidak mendapatkan cahaya, yang satu lagi mendapatkan cahaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak geotropisme. Oke, yang ketiga adalah gerak geotropisme, merupakan gerak yang diakibatkan oleh respon tumbuhan itu terhadap gaya gravitasi bumi. Nah, kita gunakan tumbuhan kacang hijau ini sebagai objek pengamatan kita. Tumbuhan A ini kita taruh, tumbuhan A ini ya, kita taruh dia lurus seperti ini, dekat cahaya yang bagus. Sedangkan tumbuhan B ini kita akan taruh dia seperti ini, rebah seperti ini, dan kita amati selama 1 minggu. Bagaimana pergerakan dari tumbuhan kacang hijau ini? Oke, teman-teman, ini hari pertama kita menguji gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau ini. Saya sudah tanam 2 buah kacang hijau di dalam pot yang berbeda. Sudah kayak saya kasih label juga, ada pot A dan pot B. Nah, kita
akan beri perlakuan yang berbeda antara pot A dan pot B. Pot A ini kita taruh dia lurus saja, vertikal gitu ya teman-teman. Sedangkan pot B ini kita taruh dia horizontal. Nah, pot A ini kita taruh lurus saja seperti ini, vertikal ke atas. Sedangkan pot B ini kita taruh rebah atau horizontal. Nah, kemudian kita amati nanti selama 1 minggu setiap harinya bagaimana pergerakan dari tumbuhan pot A dan pot B ini gitu teman-teman. Apakah terjadi pergerakan atau tidak antara tumbuhan pot A dan tumbuhan yang ada di pot B ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat perbedaan di hari pertama dan hari kedua pertumbuhan atau pergerakan dari tumbuhan kacang hijau ini. Nah, hari ketiga dan hari keempat sudah mulai terlihat jelas. Ini batangnya itu sudah mulai tumbuh ke atas arah vertikal ya teman-teman. Dibandingkan di hari pertama dan hari kedua ini sudah mulai kelihatan jelas, dan di hari kelima keenam ini semakin jelas ya teman-teman. Akarnya menumpuk di bawah menuju pusat bumi, sedangkan batangnya menjauhi pusat bumi. Oke teman-teman, kita kan kemarin sudah melakukan 2 perlakuan yang berbeda pada tanaman kacang hijau yang ada di pot A dan pot B. Perlakuan kita pada pot A ini kita taruh dia secara vertikal seperti ini. Sedangkan pada pot B kita taruh dia secara horizontal teman-teman seperti ini. Dan dapat kita lihat selama 1 minggu tumbuhan pada pot B ini dia merubah arahnya. Yang awalnya dia ke sini, dia naik ke atas teman-teman. Dan akarnya juga banyak di sini. Nah, ini merupakan contoh gerakan geotropisme pada tumbuhan, yang mana batang tumbuhan ini menjauhi pusat bumi, sedangkan akarnya itu mendekati pusat bumi teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini perbedaannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan kita kali ini mengenai 3 gerakan pada tumbuhan, ada gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme, itu jelas bahwa tumbuhan itu memang bergerak ya teman-teman. Yang pertama ada gerak seismonasti yang kita lakukan pada tumbuhan putri malu, yang mana dia merespon sentuhan yang kita berikan, baik itu sentuhan halus, sedang, dan juga kasar. Dan yang kedua adalah gerak niktinasti, itu yang dipengaruhi oleh cahaya malam ataupun terang. Nah, kita juga beri perlakuan yang berbeda pada tumbuhan putri malu yang ada di pot A dan juga pot B. Bisa teman-teman lihat tadi sudah dijelas bahwa pada saat kita menutup tanaman yang ada di pot B sehingga cahaya tidak masuk, daun putri malunya itu mengatup teman-teman. Sedangkan pada pot A dia tetap terbuka karena mendapatkan cahaya matahari yang bagus. Yang ketiga itu adalah gerak geotropisme yang barusan saya jelaskan, bahwa tumbuhan juga merespon gaya gravitasi bumi yang seperti ini, dia batangnya akan menjauhi pusat bumi sedangkan akarnya mendekati pusat bumi. Nah, itulah kesimpulan dari hasil pengamatan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.